Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Strategi Perempuan dalam Menghadapi Tekanan Psikologis Akibat Budaya Patriarki. Di bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang masalah. Jadi penelitian kami dilatar belakangi oleh banyaknya wacana mengenai kesetaraan gender yang semakin menguat. Jadi pengaruh patriarkinya masih tampak dalam pembagian peran gender di kehidupan sehari-hari. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, patriarki tidak hanya menentukan pemilih otoritas, tetapi juga memaksa perempuan menjalani peran ganda yang sering tidak diimbangi dengan dukungan dari laki-laki. Perkembangan era digital membawa perubahan yang signifikan terhadap dinamika peran perempuan di masyarakat. Sebelumnya perempuan ditempatkan di ranah domestik, sekarang perempuan banyak terlibat dalam aktivitas publik, termasuk bekerja dan juga berkarir. Namun meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik tidak sepenuhnya diikuti dengan perubahan struktur sosial yang menaungi kehidupan mereka. Dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perempuan yang bekerja seringkali tetap dibebani oleh berbagai tugas rumah tangga meskipun peran-peran tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, dalam Islam, perempuan memiliki peran yang penting dan juga dihargai. Tidak ada perbedaan antara hak perempuan dan juga laki-laki. Selain itu, dominasi nilai-nilai yang telah lama melekat dalam masyarakat telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dalam sebuah penelitian yang ada di Desa Buluh Cawang itu memperlihatkan bahwa budaya patriarki sangat kuat memengaruhi pembagian kerja rumah tangga. Norma-norma patriarkis membentuk cara masyarakat membagi tugas domestik antara laki-laki dan perempuan. Jadi meskipun isu patriarki itu banyak dikaji, masih sedikit penelitian yang menyoroti bagaimana perempuan mengelola tekanan psikologis yang muncul dari praktik patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia terus mempengaruhi cara perempuan diposisikan dan dipersepsikan termasuk dalam aspek psikologis. Media sosial turut memperkuat tekanan tersebut melalui representasi, komentar, dan opini mempengaruhi kesehatan mental perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian. Yang pertama, strategi apa yang dikembangkan perempuan untuk mempertahankan kesehatan psikologis di tengah budaya patriarki? Yang kedua, bagaimana bentuk tekanan psikologis yang dialami perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang ketiga, bagaimana pengaruh paparan nilai patriarki di media sosial terhadap tingkat stres psikologis perempuan di Indonesia? Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi perempuan dalam menerapkan strategi pengelolaan stres dalam konteks budaya patriarki? Dan yang kelima, bagaimana pandangan perempuan terhadap budaya patriarki di era modern saat ini? Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi perempuan. Jadi dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa strategi perempuan dapat dipahami sebagai upaya beragam yang mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan atas dirinya atau agensi, bentuk-bentuk perlawan kecil, serta cara menghadapi tekanan sesuai budaya masing-masing. Karena itu, strategi perempuan bersifat fleksibel, berubah-ubah, dan dapat berbeda tergantung lingkungan sosial. Yang kedua, ada tekanan psikologis. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tekanan psikologis adalah kondisi emosional negatif yang muncul ketika tuntutan lingkungan melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasinya, sehingga memunculkan gejala seperti kecemasan, ketegangan, kelelahan emosional, hingga rasa tidak berdaya. Atau tekanan psikologis
dapat diartikan sebagai reaksi emosional dan fisik yang timbul ketika individu merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dihadapinya. Lalu yang terakhir ada budaya patriarki. Intinya, budaya patriarki dapat dipahami sebagai sistem struktur sosial yang memposisikan laki-laki sebagai otoritas utama dan mengarahkan perempuan ke posisi subordinat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bab 2 itu metode penelitian. A. Sampling. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi fenomenologi, di mana fenomenologi ini dipilih karena penelitian berupaya untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif perempuan dalam menjaga kesehatan psikologis di tengah banyaknya tekanan budaya patriarki. Nah, teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan karakteristik sampel yang homogen, di mana kita memilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang kedua ada metode pengambilan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan wawancara mendalam, independent interview, secara individual. Wawancara ini kami pilih karena sifatnya fleksibel dan terbuka, sehingga memberikan kesempatan kepada subjek untuk menjelaskan pengalaman hidup secara bebas. Nah, data yang kita peroleh itu yaitu menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dimulai dari proses transkrip dan data secara verbatim, pembacaan ulang secara menyeluruh, pengodean terhadap bagian-bagian data yang relevan, pengelompokan kode menjadi tema-tema utama, hingga penarikan makna esensial dan pengalaman subjek. Selanjutnya untuk bab 3 itu hasil penelitian. Yang pertama ada biodata subjek penelitian. Untuk analisis data, analisis yang pertama yaitu analisis tema. Untuk ungkapan informan yang pertama, itu nek di rumah ya tetap mbak ya masak, nek pagi terus nyuci, ya nyari uang buat makan sama keperluan X sama adik. Jadi X ini adalah ibu dari subjek. X ini adalah anak dari subjek. Jadi ya menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga. Jan padet ya mbak wes ngalahi menterine iki haha. Untuk codingnya mengurus rumah dan mencari uang menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Ini untuk ungkapan informan dan juga coding yang lainnya. Mungkin bisa saran dari teman-teman dan juga ibu. Lalu untuk kesimpulan analisisnya, untuk analisis yang kedua yaitu analisis isi. Untuk ungkapan informannya masih sama seperti yang di atas tadi. Untuk makna deskriptifnya, ini responden mengurus rumah dan aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan dan keperluan anak. Lalu subjek merasa menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga secara bersamaan. Nah, untuk makna interpretatifnya, subjek mengalami beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga sekaligus. Untuk selanjutnya,
Untuk kesimpulannya, mungkin bisa dibaca lebih dahulu. Di akhir kami juga meng-highlight tentang bahwa beliau ini terkena atau menyadari adanya budaya patriarki. Untuk bagian akhirnya di daftar pustaka, dan lampirannya. Dan ini informed consent. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.